Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassohbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah kita bertemu kembali di lanjutan pengantar analisis data uji hidup. Jika pada video sebelumnya kita sudah mempelajari apa data uji hidup itu, sekarang kita akan mempelajari tentang observasi tidak lengkap yang akan sangat mungkin ditemui pada saat kita mengumpulkan data uji hidup. Oke, jadi pokok bahasan kita hari ini adalah tentang data terpotong dan jenisnya, data tersensor dan jenisnya, serta perbedaan data terpotong dan data tersensor itu. Oke. Sebagai pendahuluan, jadi dalam menganalisis data uji hidup, nanti kita akan berhadapan dengan dua hal. Yang pertama adalah adanya objek yang menghilang, nanti akan kita jelaskan lebih lanjut. Yang kedua adalah deadline penelitian. Nah, bagaimana penjelasannya ini? Oke. Jadi, ketika kita mengamati suatu objek dalam durasi waktu tertentu, akan sangat mungkin ada objek-objek yang di tengah pengamatan kita itu menghilang atau tidak bisa diamati lagi, sehingga tidak tahu kapan objek tersebut akan mengalami event. Sebagai contoh, misal kita punya 5 orang pasien yang diamati sejak pertama datang ke rumah sakit untuk melihat apakah sembuh atau tidak. Pengamatan dilakukan selama 7 minggu. Ternyata pasien ketiga setelah minggu keempat tidak kembali ke rumah sakit, padahal belum mendapatkan event, yaitu sembuh. Maka ini adalah contoh observasi yang tidak lengkap. Oke, selain itu, observasi yang tidak lengkap juga bisa terjadi karena adanya objek yang belum mengalami event, padahal penelitian sudah selesai atau berakhir. Nah, ini yang berkaitan dengan deadline. Sebagai contoh, misalnya 5 orang pasien ya diamati seperti tadi 7 minggu. Nah, ternyata setelah 7 minggu hanya 2 pasien yang sembuh atau yang mengalami event. Maka sisanya itu juga merupakan observasi yang tidak lengkap. Dengan kata lain, penelitian kita ini 7 minggu, ternyata ada 2 orang pasien yang sembuhnya kurang dari 7 minggu, yang lain lebih dari 7 minggu, tapi kita tidak tahu. Nah, seperti itu. Nah, ini termasuk observasi yang tidak lengkap. Oke. Selanjutnya akan dijelaskan tentang apa itu yang disebut dengan data terpotong. Ya, data terpotong ini merupakan salah satu jenis observasi yang tidak lengkap di dalam kita mengumpulkan data uji hidup. Ya. Oke, data terpotong itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu ada terpotong kiri dan terpotong kanan. Oke, kita akan jelaskan satu persatu. Oke, terpotong kiri atau bahasa Inggrisnya adalah left truncated. Pada titik K adalah jika data yang digunakan adalah lama waktu yang lebih besar dari K. Oke, mungkin agak sedikit susah memahami pengertian ini, kita akan langsung loncat ke contoh saja. Oke, misalkan ya pada laptop yang usianya 2 tahun ke atas ya akan diukur lama waktu sampai rusak. Oke, 5 buah laptop dikumpulkan, 5 buah laptop yang usianya di atas 2 tahun. Setelah dikumpulkan 5 laptop itu diketahui ternyata ada 2 laptop yang sudah rusak saat usianya kurang dari 2 tahun. Maka kedua laptop itu dikatakan terpotong kiri. Oke, sebagai ilustrasi adalah sebagai berikut. Misalkan kita buat garis ya. Seperti kita tahu tadi pengamatan dimulai setelah 2 tahun ya. Oke, ada 5 laptop. 5 laptop 1 2 3 4 5 misalnya seperti itu. Oke. Tiga laptop pertama ternyata saat 2 tahun belum rusak. Sedangkan 2 laptop sisanya itu misalkan sebelum 2 tahun sudah rusak.
Nah, inilah yang dinamakan dengan observasi terpotong kiri, ya. Sehingga nanti dalam pengamatan yang akan kita analisis hanya 3 laptop ini. Ya, seperti itu. Baik. Selanjutnya akan dijelaskan selain terpotong kiri, juga ada data terpotong kanan atau right truncated, ya, dengan ilustrasi seperti pada gambar, ya, yaitu terpotong kanan pada titik K jika data yang digunakan adalah data lama waktu yang kurang dari K. Maksudnya seperti apa? Kita langsung ke contoh saja di sini, ya. Misalkan kita akan menghitung lama waktu 10 orang pasien yang sejak dinyatakan sembuh sampai kapan dia akan kambuh kembali. Oke, berarti kita akan mengamati pasien dari sembuh sampai kambuh. Ternyata dari 10 pasien yang dikumpulkan ada 3 pasien yang belum dinyatakan sembuh. Maka ketiga pasien itu termasuk terpotong kanan. Ilustrasinya seperti apa? Kita akan gambarkan kembali di sini. Oke, kita akan buat garis lagi. Nah, di sini. Kemudian kita akan buat pengamatan dilakukan dari sembuh, ya. Sembuh, misalnya di sini adalah titik sembuhnya, sampai misalnya sakit kembali. Nah, oke. Oke, ada beberapa pasien yang sudah sembuh dimulai dari sini, ya. Sudah sembuh di titik ini, kemudian diamati lagi sampai kapan sakitnya. Ternyata ada pasien yang dari awal itu belum sembuh-sembuh. Mungkin sembuhnya di titik sini. Nah, sehingga pasien yang seperti ini itulah yang dikatakan dengan terpotong kanan. Padahal kita ingin menghitung dari sembuh sampai sakit. Namun karena si pasien ini sembuh saja belum, masih statusnya sakit terus, maka dia termasuk observasi terpotong kanan yang tidak akan ikut kita analisis. Sehingga yang akan kita analisis hanyalah pasien yang sudah sembuh pada saat penelitian dimulai. Baik, itu adalah untuk data terpotong. Selain ada data terpotong, kita juga memiliki yang istilah yang namanya data tersensor. Nah, apa bedanya data terpotong dan data tersensor ini? Seperti kita tahu, kalau misalnya kita melihat sebuah film yang berdurasi 120 menit, jika film itu dipotong, maka durasi filmnya akan berkurang, misal menjadi 115 menit. Tapi jika film itu tersensor, maka durasi film itu akan tetap 120 menit, hanya ada beberapa adegan yang tidak diperlihatkan. Nah, data tersensor juga seperti itu. Kalau pada data terpotong tadi, observasi yang terpotong itu tidak diikutkan dalam penelitian, nah, pada data tersensor, nanti observasi yang tersensor itu tetap akan ikut dianalisis. Nah, perbedaannya di situ. Oke, tersensor sendiri juga sama, yaitu terdiri dari sensor kiri dan sensor kanan. Oke, kita akan mulai dengan yang sensor kiri terlebih dahulu, atau bahasa Inggrisnya adalah left sensor. Oke, jadi sebuah objek dikatakan tersensor kiri pada titik K di sini, jika nilai observasi yang digunakan adalah T untuk T lebih dari K, atau K jika T-nya kurang dari K. Maksudnya seperti apa? Kita langsung ke contoh saja untuk mempermudah. Misalkan suatu penelitian dilakukan pada 3 orang untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi orang memakai kacamata minus. Nah, ternyata ada 1 orang yang tidak ingat kapan mulai pakai kacamata. Dia hanya ingat bahwa dia mulai memakai kacamata sebelum usia tertentu. Maka orang ini dikatakan tersensor kiri. Oke, ilustrasinya adalah sebagai berikut. Kita buat lagi grafik seperti ini, ya. Misalkan originnya itu adalah mulai pakai kacamata, ya, mulai
pakai kacamata. Jadi pengamatan dimulai pada saat mulai pakai kacamata. Tapi ternyata ada satu orang yang dia lupa mulai pakai kacamatanya tuh umur berapa. Dia hanya ingat pokoknya sebelum usia 7 tahun misalnya, dia sudah pakai kacamata. Misalnya di sini. Nah, untuk orang dalam kasus ini yang dia tidak ingat secara pasti kapan mulai pakai kacamatanya, maka dia dikatakan tersensor kiri. Nah, kalau seperti ini kita tidak akan membuang karena dia hanya tersensor, kita tetap akan memiliki 3 objek penelitian. Ya. Jadi sekali lagi, kalau data terpotong, objek penelitiannya berkurang, kalau data tersensor, objek penelitiannya tidak berkurang. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke data tersensor kanan atau right sensor. Nah, ini right sensor adalah jika tersensor pada titik K, maka data yang digunakan adalah titik sensornya. Jika kurang dari K, mohon maaf jika lebih dari K, dan yang digunakan adalah T jika kurang dari K. Maksudnya seperti apa? Maksudnya adalah seperti contoh berikut. Ya, misalkan 5 orang pasien diamati selama 7 minggu seperti tadi. Nah, pasien ketiga tidak datang lagi ke rumah sakit padahal belum sembuh, maka observasi itu tersensor kanan, ya seperti contoh yang tadi. Oke. Nah, untuk tersensor kanan ini akan kita bahas lebih lanjut karena pada mata kuliah analisis data uji hidup, sebagian besar kasus yang dibahas pada kurikulum ini adalah untuk data tersensor kanan. Oke. Baik, tersensor kanan sendiri dibagi menjadi 2. Mohon maaf, dibagi menjadi 2 tipe dan 1 jenis random sensoring, ya, yaitu tipe 1, tipe 2, dan random sensoring. Oke, kita mulai untuk yang tipe 1 dulu, ya. Jika K ditentukan, maka dikatakan tersensor kanan. K di sini adalah deadline penelitian. Oke, kita langsung ke contoh. Seperti yang tadi, 5 orang pasien diamati 7 minggu. Setelah 7 minggu, hanya 2 pasien yang sembuh atau mengalami event. Maka dia dikatakan tersensor kanan tipe 1. Ya, oke, kita akan coba ilustrasikan tersensor kanan tipe 1 itu seperti apa. Oke. Misal 0 di sini adalah originnya, ya, origin atau titik awal penelitian. Kemudian di sini misal 7 minggu, itu adalah deadline penelitian kita. Lalu ada beberapa orang ya di sini mendapatkan event, ternyata ada orang yang baru mendapatkan event setelah dia penelitiannya selesai. Nah, jadi orang ini dia dikatakan tersensor kanan tipe 1. Nah, cara mencatat datanya bagaimana? Misalnya dia pasien pertama mendapatkan event 6 minggu. Pasien kedua misalnya 4 minggu. Pasien ketiga misalnya kita misalkan 10 minggu. Tapi kita intinya tidak tahu 10 minggu ya. Maka nanti cara kita mencatatnya untuk tersensor kanan ini adalah yang ini kita catat 4, yang ini kita catat sebagai 6, yang ini tidak kita catat sebagai 10, tapi kita catat sebagai 7 plus. Nah, ada tanda plusnya. Maksudnya apa? 7 plus itu maksudnya orang ketiga ini, dia mendapatkan event pada sewaktu-waktu setelah 7. Nah, seperti itu. Itu dia tersensor kanan tipe 1. Baik, selanjutnya bagaimana dengan tersensor kanan tipe 2? Oke. Tersensor kanan tipe 2 itu adalah penelitian akan dihentikan setelah ada beberapa objek yang mengalami event terlebih dahulu. Maksudnya bagaimana? Kita langsung ke contoh. Lagi-lagi kita coba 5 orang pasien diamati 7 minggu ya. Kemudian ditentukan oleh si peneliti bahwa saat 2 orang sudah sembuh, maka penelitian akan saya hentikan.
Nah, itu dikatakan tersensor kanan tipe 2. Oke, jadi kita ilustrasikan lagi di sini. Kita akan ilustrasikan. Misalkan ada 5 orang diamati dari 0 sampai 7 minggu. Oke. Misalkan 5 pasien, 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kemudian ternyata seiring berjalannya waktu, pasien kedua sudah sembuh saat 2 minggu. Kemudian misalkan pasien keempat sembuh saat 4 minggu. Nah, tadi ketentuannya kalau sudah ada 2 pasien sembuh, penelitian berhenti. Maka penelitian dihentikan di sini. Nah, sehingga setelah 4 ini semuanya menjadi tersensor. Jadi untuk yang pasien pertama, ketiga, dan kelima semuanya tersensor. Ya, jadi cara mencatatnya di sini ini adalah 2, ya, pasien kedua 2, pasien keempat adalah 4, pasien pertama kita catat sebagai 4 plus, pasien ketiga juga 4 plus, pasien kelima juga akan 4 plus. Kenapa 4 plus? Karena ketiga pasien yang tersensor ini semuanya terjadi eventnya setelah minggu keempat ini. Nah, ini termasuk tersensor kanan tipe 2. Ya, jadi penelitian dihentikan setelah jumlah objek tertentu mengalami event. Baik, selanjutnya ada sensor kanan yang terakhir tipenya yaitu adalah random sensoring. Ya, random sensoring ini kita langsung contoh saja. Seperti yang tadi contohnya 5 orang diamati, ternyata ada yang menghilang di tengah jalan. Nah, itu termasuk random sensoring. Oke, ilustrasinya seperti ini. Misalnya kita buat ya sama 5 orang pasien. Kemudian pasien ketiga ternyata setelah minggu ketiga dia tidak kembali lagi. Ya, pasien pertama dapatnya pada saat keempat, pasien kedua misalnya sama saat keempat, ini saat ketiga. Nah, ternyata pasien kelima juga setelah 5 minggu dia tidak kembali lagi. Ya. Nah, ini cara mencatatnya sama. Yang di sini 4, 4, 3. Yang di sini karena tidak kembali ke rumah sakit, maka kita tulis sebagai 3 plus dan 5 plus. Nah, itu adalah ilustrasi untuk random sensoring. Pada kenyataannya, nanti bisa terjadi campuran antara tipe 1 dengan random sensoring atau tipe 2 dengan random sensoring dan seterusnya. Oke. Kemudian kita akan melihat contoh ya. Contoh misalkan data lama waktu mengerjakan skripsi dari 5 mahasiswa dengan durasi 12 bulan. Eventnya misal maju ujian pendadaran, originnya kayak inskripsi. Kemudian diperoleh data seperti ini. Nah, oke. Ada statusnya, status di sini maksudnya status si mahasiswa mengerjakan skripsi. Dari sini kita diminta mengidentifikasi mana saja data yang tersensor kanan. Ya, yang tersensor kanan itu adalah yang orang pertama karena setelah 12 bulan belum selesai. Kemudian ada orang ketiga setelah 3 bulan bimbingan lalu menghilang atau tidak bimbingan lagi. Kemudian yang kedua, yang ketiga mohon maaf, ada 12 ini karena setelah 12 bulan belum selesai, lalu yang menghilang-menghilang inilah nanti yang akan menjadi random sensoringnya. Sehingga data ini dalam uji hidup kita tulis sebagai berikut. Nah, 12 plus 7, 3 plus 10, 12, 12 plus 8, 6 plus 8 plus 10. Nah, di sini bagi yang 12 plus ini dia tersensor kanan tipe 1. Kenapa? Karena saat penelitian selesai, skripsinya belum selesai juga. Oke. Kemudian yang 3 plus, 6 plus, dan 8 plus ini termasuk random sensoring. Oke, seperti itu.
berikutnya kita akan mencoba menginputkan data ini ke dalam R ya, karena nanti dalam analisis data uji hidup kita akan banyak menggunakan software R. Oke, kita akan buka software R-nya. Oke, mohon tunggu sebentar. Oke, nah kita sudah akan mencoba menginputkan data uji hidup dulu. Sebelum bisa menganalisis, kita perlu menginputkan dulu. Oke, dalam uji hidup, kita akan banyak menggunakan library yang namanya survival. Oke, ini insya Allah hampir setiap bawaan R ada. Oke, nah selanjutnya kita akan memasukkan data-data yang tadi, data-data tentang lama studi mahasiswa itu. Ya, kita akan masukkan datanya sesuai dengan slide PowerPoint kita tadi. Kita masukkan dulu angkanya. Ya, misalkan kita beri namanya adalah waktu, maka kita masukkan semua angkanya tanpa kita kasih plus ya. 12, 7, dan seterusnya. Oke, kita akan masukkan satu persatu. 8, 6, 8, dan 10. Nah, kemudian yang penting dalam survival itu adalah status. Status di sini maksudnya apa? Nah, dalam R akan membaca kode 1 itu sebagai data tidak tersensor, sedangkan 0 sebagai data tersensor. Sehingga kita tinggal menyesuaikan urutannya ini, ya. Sesuai dengan contoh tadi, maka kodenya adalah 0 karena 12 yang pertama dia tersensor, kemudian karena 7 tidak tersensor, kode kita adalah 1, ya, dan seterusnya kita akan menyesuaikan ya dengan soal yang tadi sudah diberikan. Oke. 1, 1, kemudian 0, 1, lalu 0, 0, 1. Nah, oke, kita sudah punya data waktu dan status seperti ini. Nah, lalu bagaimana data waktu ini masih belum dipandang sebagai data survival karena masih tanpa statusnya. Supaya menjadi data survival, kita harus menggunakan sintaks seperti ini, yaitu surv, ya, dengan S-nya huruf kapital, kita masukkan waktunya dan juga statusnya. Maka R akan bisa membaca itu sebagai data survival. Seperti ini. Oke, kita lihat 12 plus, 7, 13, 10, 12, 12 plus, 8, 6 plus 8 plus 10, kita sudah lihat yang tersensor sudah terindikasi tersensor, yang tidak tersensor juga tidak ditulis menggunakan plusnya. Ini sesuai dengan lambang 0 dan angka 1 ini. Nah, seperti itu. Jadi kita nanti akan banyak menggunakan R dalam pelajaran ini. Oke. Baik, mungkin itu saja yang bisa disampaikan untuk video kali ini. Insya Allah untuk berikutnya kita akan mulai menghitung peluang berdasarkan data-data uji hidup yang sudah kita kumpulkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.